Apa itu binge eating disorder? Binge eating disorder adalah suatu kelainan pola makan tidak normal di mana seseorang memakan makanan dengan jumlah yang sangat banyak dalam suatu waktu yang terbatas dibanding yang dimakan oleh orang pada umumnya. Kriteria BED terdiri dari episode makan berlebihan, sama seperti Bumi Lian Nervosa, tetapi yang membedakan adalah BED tidak melibatkan perbuatan untuk melawan perilaku makan berlebihan, seperti memuntahkan kembali makanan, penggunaan pencahar atau obat pencuci perut, dan berpuasa secara berlebihan. Menurut WHO, remaja adalah suatu masa di mana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya atau pubertas, sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Perubahan fisik menyebabkan remaja membutuhkan asupan nutrisi yang lebih besar daripada masa anak-anak. Perubahan psikis juga menyebabkan remaja sangat mudah terpengaruh oleh teman sebaya. Mereka sangat memperhatikan penampilan fisik untuk tampil menarik di depan teman-teman maupun lawan jenis mereka. Hal tersebut menyebabkan remaja berusaha untuk menampilkan dirinya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok sebayanya. Gangguan perilaku makan BED ini lebih sering diderita oleh wanita dibandingkan pria. Walaupun dapat menyerang semua usia, BED lebih sering terjadi pada awal usia 20. Apa saja gejala perilaku binge eating disorder? Makan dalam jumlah yang besar dalam jumlah waktu tertentu seperti periode 2 jam. Lalu makan jauh lebih cepat dari orang normal. Kemudian makan sampai terlalu kenyang dan tidak nyaman di perut. Makan dalam porsi besar walau tidak lapar. Dan yang terakhir, selalu makan hampir sepanjang hari dan tidak memiliki waktu makan. Apa saja gejala fisik binge eating disorder? Yang pertama yaitu ada penipisan tulang atau osteopenia atau osteoporosis. Yang kedua, rambut dan kuku yang rapuh. Yang ketiga, kulit yang kering dan kekuningan. Yang keempat, tumbuhnya rambut halus di seluruh tubuh, misalnya lanugo. Yang kelima yaitu anemia ringan. Yang keenam, kelemahan dan kehilangan otot. Yang ketujuh, konstipasi berat. Yang kedelapan, tekanan darah rendah. Dan yang kesembilan, pernafasan dan pergerakan yang melemah. Suhu tubuh yang menyebabkan orang tersebut sering merasa dingin dan lesu. Apa saja gejala emosi atau psikologis binge eating disorder? Yang pertama yaitu merasa perilaku makan yang tidak terkendali. Yang kedua, merasa tertekan, jijik, malu, bersalah, atau kesal soal makan. Yang ketiga, merasakan stres dan tertekan, kemudian berpikir hanya bisa kembali tenang jika makan. Yang keempat, tidak pernah puas sebanyak apapun makanan yang dimakan. Dan yang terakhir, putus asa untuk mengontrol berat badan dan kebiasaan makan. Apa saja faktor penyebab terjadinya binge eating disorder? Yang pertama yaitu karena faktor genetik. Faktor genetik adalah suatu kondisi di mana leluhur atau pendahulu dalam garis hubungan darah yang sama sangat mempengaruhi keadaan generasi penerusnya. Yang kedua ada pola hidup. Pola hidup seseorang di dunia yang diekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dan faktor yang terakhir adalah faktor psikologis, seperti depresi mayor, gangguan cemas dan mood, gangguan obsesi kompulsif, dan gangguan post-traumatik. Apa saja faktor resiko terjadinya binge eating disorder? Yang pertama yaitu jenis kelamin. Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis sejak seseorang itu dilahirkan lebih sering diutamakan pada perempuan daripada laki-laki, khususnya remaja akhir atau dewasa muda pada usia awal 20-an. Lalu yang kedua, riwayat keluarga. Dalam ilmu genetika, riwayat keluarga diartikan sebagai terdapatnya faktor-faktor genetik dan riwayat penyakit dalam keluarga. Yang ketiga yaitu diet.
Kebiasaan yang diperbolehkan dalam hal makanan dan minuman yang dimakan oleh seseorang dari hari ke hari, terutama yang khusus dirancang untuk mencapai tujuan dan memasukkan atau mengeluarkan bahan makanan tertentu. Dan yang keempat yaitu kesehatan mental. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Masalah kesehatan mental adalah serangkaian kondisi yang berdampak pada kesehatan mental. Karenanya, ini adalah kondisi yang mengganggu suasana hati kita, perilaku, pemikiran, atau cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Apa saja dampak dari binge eating disorder? Yang pertama yaitu penambahan berat badan atau obesitas. Obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi atau energi intake dengan energi yang digunakan atau energi expenditure dalam waktu yang lama. Lalu yang kedua, penyakit jantung. Penyakit jantung adalah kondisi ketika jantung mengalami gangguan. Bentuk gangguan itu sendiri bermacam-macam. Bisa berupa gangguan pada pembuluh darah jantung, katup jantung, atau otot jantung. Yang ketiga yaitu diabetes mellitus tipe 2. Penyakit gangguan metabolisme yang ditandai oleh kenaikan kadar gula darah akibat gangguan dalam produksi insulin atau gangguan fungsi insulin yang terjadi pada tubuh manusia. Dan yang keempat yaitu depresi dan masalah suasana hati. Depresi adalah gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa tidak peduli. Semua orang pasti pernah merasa sedih atau murung. Gangguan ini mempengaruhi keadaan emosi seseorang. Seseorang mengalami kebahagiaan yang ekstrim, kesedihan yang ekstrim, atau keduanya secara bergantian dalam waktu yang lama. Bagaimana metode pengobatan pada binge eating disorder? Yang pertama yaitu adalah CBT. Terapi ini dilakukan untuk menganalisis apakah ada pikiran negatif, perasaan, atau perilaku yang dimiliki pengidap mengenai makanan, berat badan, dan bentuk tubuh. Begitu penyebab emosi dan perilaku negatif yang dimiliki pengidap telah diketahui, maka strategi untuk mengatasi hal tersebut bisa ditentukan. Terapi perilaku kognitif ini bertujuan untuk mengatasi isu-isu yang menjadi penyebab pengidap mengalami binge eating, serta membantu pengidap memiliki kontrol kembali atas dirinya dengan membiasakannya makan secara teratur. Yang kedua, psikologi interpersonal. Psikoterapi interpersonal lebih berfokus pada hubungan pengidap dengan orang-orang di sekitarnya. Terapi ini didasari pada pemahaman bahwa binge eating disorder yang dialami pengidap adalah karena adanya masalah pribadi yang belum terselesaikan. Psikoterapi interpersonal bisa dilakukan dalam sebuah kelompok yang terdiri dari beberapa orang atau berdua saja dengan terapi. Terapi ini kadang juga bisa dikombinasikan dengan terapi perilaku kognitif sesuai dengan kebutuhan pengidap. Dan yang ketiga ada dialectical behavior therapy. Terapi perilaku dialektik ini bertujuan agar pengidap mampu mengelola stres dan mengatur emosi agar tidak lagi mengalami episode binge eating. Pengendalian emosi yang baik akan membuat penderita mampu mengatasi situasi negatif yang terjadi dalam hidupnya sehari-hari tanpa harus melampiaskannya pada makanan. Lalu ada terapi penurunan berat badan. Pengidap BED dianjurkan untuk tidak berfokus pada seberapa banyak berat badan yang sudah berhasil mereka kurangi, melainkan pada tujuan terapi ini dilakukan. Tujuannya agar pengidap dapat mengontrol nafsu makan demi kesehatan. Terapi penurunan berat badan sebenarnya terbukti tidak seefektif terapi perilaku kognitif dan psikoterapi interpersonal. Namun demikian, terapi ini tetap baik untuk dilakukan agar pengidap BED yang mengalami obesitas dapat mengembalikan berat badan menjadi ideal. Selain itu, terhindar dari gangguan kesehatan yang lainnya. Selanjutnya, terakhir yaitu ada pemberian obat-obatan. Pemberian obat antidepresan, antikonvulsan, atau anti-ADHD bisa mengurangi gejala binge eating. Obat anti-ADHD adalah obat pertama yang disetujui oleh FDA untuk mengatasi binge eating sedang sampai berat. Namun, obat-obatan tersebut dapat menyebabkan efek samping ringan sampai serius.
Maka dari itu, konsultasikan dahulu dengan dokter untuk informasi penggunaan dan dosis yang dianjurkan. Apa saja langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah binge eating disorder? Yang pertama yaitu terapkan pola makan yang teratur. Yang kedua, berlatih untuk menahan nafsu makan yang berlebih. Yang ketiga, berlatih mindfulness. Yang keempat, tetap terhidrasi. Yang kelima, berolahraga secara teratur. Dan yang keenam yaitu tidur yang cukup.